kalau misalnya orang ngomong F&B mungkin yang biasanya kebayang tuh kan restoran atau franchise minuman atau makanan. Padahal kan sebenarnya di balik layar itu kan banyak banget kan. Sempat khawatir nggak sih ada omongan dari orang misalkan kayak, kenapa sih rebranding nggak laku lah atau apalah misalkan. Gue tadi baru dengar malah produk spa kayak gitu. Iya. Untuk kita bisa menghadirkan value itu kan butuh proses yang terjadi kan. Kadang proses-proses yang mesti terjadi itu tidak dimengerti. Atau ketika kita sudah usahakan untuk di-communicate tapi kok nggak mau ngerti gitu loh. Now you are listening to The Spice Guy. Karina, welcome. Thank you Mas Fatih. Lo sibuk apa sekarang? Sibuk denyut bumi dong. Denyut sih sekarang loh. Kenapa, jujur ya, gue termasuk orang yang bingung sebenarnya. Dari denyut bumi, terus sekarang jadi denyut. Oke. Ntar besok mau berubah apa lagi lo? Ceritain yang mana dulu nih, yang sekarang apa yang dulu? Yang sekarang dan dulu kali ya, mungkin karena nyambung ceritanya. Jadi, dulu gue taunya denyut bumi. Oke. Nah, jadi kan awalnya kita memang denyut bumi kan namanya. Nah terus akhirnya kita memutuskan untuk rebranding nih menjadi denyut. Tapi ini belum official rebrand nih, jadi nanti ditunggu aja karena denyut akan official rebranding lah. Kayak kita kan belum pengumuman nih secara formal, tapi nantinya akan jadi denyut aja. Itu karena banyak hal, tapi one of the thing tuh orang sering mikir kita itu kayak brand spa yang ubud-ubud gitu. Spa? Brand spa. Bentar, pijet-pijet gitu maksudnya? Pijet, iya, minyak gue gak kepikiran tapi banyak banget. Ngomongnya gitu. Gimana gitu? Ngomongnya kayak ini jual produk-produk spa ya kak gitu. Ada jual essential oil, minyak pijet gitu. Serius? Jadi kita dipikir kayak wah, terus mungkin juga dari logo dan segala macamnya itu mengingatkan pada, nggak tahu ya, mungkin buat beberapa orang tuh mengingatkan pada yoga dan Bali. Dan ini kita tampilin ya dua logo yang sebelum sama yang sesudah ya. Bedanya seperti apa? Apakah bener-bener dulu spa? Terus sekarang lo ngerasa itu udah nggak spa lagi atau gimana? Udah lebih nggak spa sih ya. Karena banyak banget yang kita rombak, nggak cuma logo dan nama juga, tapi kayak packaging juga kita rubah, terus nama-nama produk juga kita rubah, banyak lah yang kita rubah. Oke, interesting. Jadi kita akan coba gali hari ini adalah proses rebrandingnya. Gue penasaran banget soal itu dan mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran untuk UKM ya. Ini gimana sih sebenarnya rebranding, kenapa, bagaimana, dan harapan ke depannya dan lain-lain gitu ya. Oke, terus kalau sebelumnya Denyut Bumi ini didirikan kapan? Denyut Bumi itu awalnya di 2020. 2020, Covid ya? Sebelum Covid, hampir Covid, beberapa bulan sebelum Covid kita sudah kayak buy all jobs gitu. Lo pada resign gitu ya? Iya. Foundernya berapa orang? Kita itu berempat, sekarang kita bertiga. Jadi kebetulan kalau Irina itu kan memang udah jadi businessman lah ya dari dulu, businesswoman gitu. Tapi beberapa dari kita masih punya 9 to 5 jobs lah. Terus itu beberapa bulan sebelum Covid itu kita kayak wah, udah nih kayaknya sudah ada panggilan yang mumpuni, mari kita coba gitu. Terus akhirnya kita keluar lah, tapi awalnya tuh kita nggak niat untuk langsung gabung bersama dan bikin bisnis bersama gitu tadinya. Awalnya Irina itu punya brand teh sendiri namanya Nate and Irene. Terus abis itu aku juga lagi menjajaki untuk berbisnis aromaterapi / perfumery lah gitu. Aromaterapi, Tadinya awalnya gitu, terus akhirnya kita kok kayak ada Irina ada ada yang order paket hampers Natal waktu itu. Tapi gue kurang barang nih, lo mau nggak masukin barang lo? Jadinya kita bertemulah di situ, masukin barang masing-masing, terus ngobrol-ngobrol, kenapa kita nggak barengan aja gitu. Itu sih Denyut Bumi. Itu Denyut Bumi. Oke, kita berarti pisahin dua ya. Denyut Bumi before and Denyut aja sekarang. Oke. Terus jadi gabungan dari beberapa orang punya bisnis masing-masing terus gabungin jadi satu. Betul, gitu ada ya. Yang bekerja, ada yang punya bisnis gitu. Terus ya gabung aja lah gitu. Nah kalau dirimu nih dulu tuh lebih ke parfum. Aku jadi aku awalnya tuh pengen explore lah perfumery dan wewangian, apapun yang wewangian karena kita suka yang wangi-wangi gitu kan. Jadi ya udah natural aja sih ke situ karena pengen aja gitu. Terus ya udah kok lama-lama kulit kok makin senang. Nah kalau Irina partnerku tuh dia eksplorasinya berangkat memang dari teh dan herbal-herbalan. Jadi bikin tea blend, bikin tea stain, bikin minuman-minuman gitu. Tapi jujur yang gue tahu dulu tuh memang tehnya. Itu udah ada parfum waktu itu.
Perfume kita dulu memang di essential oil mainnya. Oke, di Essential oil sama pewangi ruangan ada juga gitu. Dan hand sanitizer gitu. Itu jadi dari awal memang sudah ada. Betul, udah Oke, ada. lalu sekarang apa yang membedakan dari kita nggak usah ngomongin branding dulu ya, kita ngomongin produknya dulu nih. Dari yang dulu sama sekarang produknya apa bedanya? Produknya sekarang mungkin lebih dipertajam kali ya, karena mungkin kayak Mas Fatih tadi bilang kayak bingung kan. Sebenarnya ada produk lo tuh apa aja sih, kayak gue cuma tahu teh, tapi terus ternyata ada hand sanitizer, ada essential oil, ada segala macam gitu kan. Nah juga itu jadi itu salah satu kenapa yang kita pengen mempertajam dengan rebranding, jadinya produk kita tuh lebih lebih kohesif lah sebagai koleksi produk-produk yang mungkin berbeda-beda. Kalau sekarang kita tetap ada teh dan tetap ada candle, tetap ada room and linen spray, tapi kita bungkusnya tuh lebih ke menjadi produk lifestyle dan home lah, produk rumah gitu. Produk lifestyle, produk home and living seperti itu. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Ada satu hal yang gua kemarin tuh dikirimin hampers sama Denyut Bumi gitu ya. Sama Denyut ya, waktu itu ada sama Denyut. Gue dikirimin hampers terus gue bilang, bentar, gue perasaan bukan customer deh gitu ya. Iya kan, kita kan maksudnya ada mutual, cuman maksudnya gue bukan as customer yang corporate yang gue udah pesan banyak tapi lo ngelakuin itu sama semua vendor. Itu menarik, orang ngirim ke customer, ini lo ngirim ke vendor. Ceritain dong. Pertama, kita tuh senang banget gifting. Jadi itu sebuah kebahagiaan ketika kita nginget vendor kita kayak kirimin yuk gitu. Itu senang, memang kita senang, orangnya senang gifting gitu. Kedua, makin kesini tuh kita makin memvalue vendor banget gitu. Karena satu, kita belajar dari vendor, kita belajar tentang supply chain, kita jadi tahu dari mana barang kita datang, yang memperkaya narasi. Terus nggak cuman itu, banyak opportunity datang dari vendor-vendor kita. Terus kita kan orangnya ya senang hahi, senang memperkenalkan satu sama lain kan. Jadi kadang kita kayak, oh ini kenal ini, bisa kita kenalin nih sama ini. Itu tuh hal-hal yang buat kita seneng aja sebenarnya. Tapi yang gue lihat itu di sosial media, gue ngepost kan, gue bilang thank you banget lo, kayak terharu gitu lo, baru ada nih yang kayak gitu. Gue sering banget dapet yang kayak gitu tuh, tapi dari gue as customer gitu ya. Tapi as gue vendor itu gue belum pernah gitu. That's unik kan. Ada gue posting, dan setelah gue posting ternyata yang ngeposting bukan cuma gue doang, gue lihat kayak banyak banget yang ngeposting dan say thanks gitu ya. Itu ada maksudnya dari sisi marketing strategi itu ada target tertentu nggak sih yang mau dicapai? Kalau target tertentu enggak sih ya, kalau spesifik target enggak, tapi maintaining mungkin kali ya, karena kita pengen maintain relationship gitu, karena kalau di Denyut itu nunjuk vendor itu nggak ngasal gitu. Jadi kayak misalkan kan kita, Anda kan vendor saya, kita udah milih Cairo Food tuh nggak ngasal, diperhitungkan banyak halnya, karena kita suka banget QC-nya, kita suka banget produknya, ngerasa aman, ngerasa secure, hopefully hubungan kita panjang. Berubah vendor, berubah rasa juga kita kan. Karena ya pasti berubah lah, pasti orang notice lah. Kalau misalnya kita bikin suatu teh terus atau suatu, kita pakai juga sebenarnya Cairo Food ini untuk white label juga. Jadi kan kita pengen maintain konsistensi kan. Jadi jadi vendor tuh sesuatu yang pengen kita maintain dalam segi kualitas produk barang kita juga, dengan segi hubungan business relation, dan kadang kita juga nggak tahu kalau kita kadang butuh apa terus tiba-tiba butuh cepet gitu kan. Kalau hubungan kita baik kan kayak Mas Fatih gitu. Gua nggak pernah, sumpah gue nggak pernah nemu yang kayak begitu gitu ya. Karena Denyut ini benar-benar memvalue vendor. Biasanya kan, sorry ya, maksudnya kadang tuh sama vendor tuh kan laganya tuh songong gitu. Kadang gitu kan. Dan ini gue menemukan yang kayak 80 derajat berbeda gitu kan. So gue mau say thank you and sama dong. And mungkin bukan 2 jempol ya, 4 jempol sama bawah. Saking kerennya Denyut gitu ya. Oke, terus kita balik lagi ke proses rebranding ya. Jujur gue cuman tahu selama ini itu adalah si teh-tehan itu ya.
Kita mau tanya gini, si teh itu proses development-nya, R&D-nya tuh gimana? Kalau proses development teh itu biasanya kan kita berangkat kalau di Denyut tuh seringnya melalui konsep dan inspirasi gitu. Jadi kita berangkat dari suatu inspirasi dulu, tema besarnya apa, terus kayak kita bayangin nih misalkan moodnya nanti seperti apa yang pengen kita hadirkan gitu ya. Karena kita sebenarnya nggak main function banget gitu. Jadi kalau misalkan mungkin sering banyak ngelihat teh-teh di pasaran itu kan ngangkat yang kayak relaxing atau comforting atau terus ini berkhasiat untuk apa. Nah Denyut tuh cenderung pengen berbeda dari itu Apa gitu. tuh? Kita walaupun kita sangat minum yang kayak wah kita sering banget beli teh yang kayak menenangkan gitu. Tapi kita nggak bikin teh yang kayak gitu. Gitu. Kenapa? Karena kita pengen explore rempah itu more than just the function dari rempah-rempah itu gitu. Karena menurut kita rempah tuh menarik kayak dengan history, kayak dengan banyak juga kita lihat di arts Indonesia gitu, di artwork Indonesia, di batik-batik Indonesia gitu. Jadi kita wah ternyata rempah tuh sisinya banyak loh, dari bukan sekedar tumbuhan dan tanaman yang berfungsi baik buat kita, yang berkhasiat gitu lah. Tapi juga kayak ada nilai historisnya, ada nilai artistiknya gitu. Jadi kita pengen mengangkat sisi lain lah dari rempah-rempah itu dan hopefully dengan mengangkat sisi lain dari rempah-rempah itu kita naikin value-nya rempah-rempah itu gitu. Dari yang cuman misalkan kita beli untuk pijat atau misalkan untuk kayak ngebalur atau untuk kayak makanan, tapi kita shaping lagi, ada proses lagi yang kita lakukan menghasilkan suatu produk dan experience yang hopefully itu jadi mengangkat nilai dari rempah-rempah itu gitu. Coba kasih contoh dong satu produk yang dari si rempah-rempah itu itu yang menurut kamu tuh itu berbeda ya dari tadi yang disebutkan. Apa ya produknya itu? Oke, mungkin ini nggak bawa ya kebetulan. Ini kalau ini apa? Kalau ini coklat. Oke, coklat. Nanti kita bahas ya. Yang rempah dulu nih, yang teh. Yang rempah ya. Kalau teh pertetehan. Ini isinya ada teh coklat juga by the way. Teh coklat juga. Teh coklat. Berarti harusnya kalau gitu ini tidak mengklaim khasiat coklatnya berarti. Betul. Ya. Nah, ini apa yang diklaim nih kalau di sini? Yang kita klaim itu sebenarnya experience dari mengonsumsi barang-barang kita gitu. Yang bukan kita klaim kali ya, yang ingin kita hadirkan. Iya, oke. Contoh nih misalkan kalau orang beli, gue udah coba sih ini ya, enak ya. Cuman ceritanya audiens kita nggak tahu nih. Gimana coba boleh ceritain nih? Kita kalau dengan collection coklat kita ini namanya Koko. Nah, kita pengen menghadirkan nuansa comforting gitu. Jadi ini sebagai teh ini diminum, terus candle-nya dinyalain, ruangannya disemprot, itu untuk menghadirkan nuansa yang comforting, tapi juga bukan comforting yang bikin ngantuk. Tapi kayak dia tuh menemani kita beraktivitas yang kayak self enriching, kayak baca buku, nulis jurnal, bonding sama anak-anak kayak gitu. Ini gue pikir tuh teh loh, ternyata dia parfum. Dia pewangi ruangan. Oh, gitu. jadi sebentar. Ini oke, kita langsung aja lah masuk sih. Jadi ini pewangi ruangan. Oke, kita buka ya. Buka. Ini ada tehnya juga kalau Mas Fadli. Kalau yang aku coba tuh teh nih yang ini nih. Ini dikirimin nih. Ini oke. Black tea, chocolate bean flavoring. Terus ini? Kalau ini candle. Ini candle. Oh, jadi paket satu jualnya. collection gitu. Kalau jualnya bisa, mau teh aja bisa, mau beli candle aja bisa, mau beli room and linen-nya aja bisa. Keren kan. Ini kita coba keluarin nih ya. Gitu. Apa kayaknya butuh korek nih, kita nyalain gimana? Boleh banget. Boleh ya, kita nyalain biar. dong, minta korek ya. Parfumnya kita coba dulu. Oh, jadi karena gue udah nyoba ini dan gue nggak tahu kalau ada parfumnya, terus ada lilinnya, ada apa lagi? Jangan baru 3 tapi kita mau ini kan pewangi ruangan nih, room and linen spray sama candle. Nanti kita pengen develop body cologne. Jadi pokoknya intinya ini dipakai di rumah, di kantor dan sebagainya. Oh gitu. Wow, keren banget. Coba kita nyalain ya. Nyalain dong. Lama banget nih nyalain. Oh langsung kecil. Masa? Iya beneran. Gue tuh kalau produk suka gue bilang suka. Tapi kalau gue nggak suka biasanya muka gue datar. Oke. Terima kasih. Muka gue datar biasanya. Iya. Oh gitu toh. Iya. Ini kok bisa? Bentar. Ini dulu udah ada belum? Oh enggak, belum. Ini Jadi baru yang ini rebranding ini ya. Ini. Oh keren Gitu. dirimu. Jadi sekarang itu parfum, lilin lah, minuman lah, mungkin nextnya kamper atau kolonnya, hand sanitizer,
you can make Anything. anything ya, tapi dengan konsistensi rasa dan aroma Betul. yang sama ya. Terus ini ngomong-ngomong mempertahankan aromanya tuh gimana? Ada research khusus kah atau emang backgroundnya apa sebenarnya gitu loh? Karena gue harus belajar banget nih. Gue belum sampai ilmunya. Waduh. Nanti, ya karena gue baru bikin fokus ke memang makanan atau minuman rasa. Tapi kalau udah lilin, parfum, gue belum ngerti. Boleh ceritain dong gimana nih cara researchnya, developmentnya? Kalau research development sebenarnya tuh ini mungkin nyambung sama pertanyaan tadi ya. Emang gue ngulik-ngulik kayak cara bikin lilin, terus cara bikin parfum, cara bikin room and linen spray gitu. Tapi sebenarnya setelah gue menjalani yang paling bikin gue happy itu adalah meracik aromanya gitu. Meracik aroma. Meracik baunya. Baunya. Nah, jadi bukan kan setelah meracik bau untuk jadiin lilin kan mesti ada proses untuk jadiin aroma itu menjadi produk lilin gitu kan, atau menjadikan aroma itu menjadi body cologne atau room and linen spray gitu. Ini buat ruangan atau buat tangan? Safe juga di body. Safe juga. Gue body aja. Ini kalau ada minuman soalnya. Coba ya. Boleh. Oke. Nah, Iya. jadi mungkin prosesnya kalau biasanya gue develop wanginya dulu nih. Ketika gue udah suka sama wanginya, gue akan ke vendor. Gue akan ke kita tuh soalnya punya partner produksi untuk produksi barang-barang kita. Makanya itu kenapa juga kita pengen bikin close relationship sama partner-partner dan vendor-vendor kita gitu. Jadi gue ngunci dari sisi aromanya aja. Untuk produksinya itu nanti gue kerjasama lah. Jadi research and development-nya tuh gak gue sendiri atau Denyut sendiri. Tapi kita kerjasama. Karena kan mereka juga mereka juga udah punya knowledge yang banyak loh untuk bikin lilin, untuk bikin room and linen spray, untuk portofolio produk mereka kan udah lebih banyak daripada kita gitu. Maksudnya ya kita bisa juga belajar. Gue belajar nih pelan-pelan bikin lilin yang canggih segala macam. Tapi kan lari gue kan lebih kenceng dong kalau misalkan gue tap in vendor gue. Gimana nih kita bisa R&D bareng gitu. Jadi itulah makanya gue sering memaintain hubungan dan belajar dengan bersama vendor-vendor. Karena jadi potensi yang bisa digali dan produk-produk yang bisa dihasilkan tuh jauh lebih banyak dan eksploratif. Jadi ini vendornya beda-beda nih. Misalkan ini beda, ini beda, ini beda. Betul. Nah, lo gimana caranya tuh bisa memaintain itu semua sama gitu loh? Kan kita mengunci resepnya. Jadi kalau resepnya itu dari kita. Dari resep itu kan juga mengunci bahan bakunya gue ngambil dari siapa nih. Iya. Gitu. Jadi walaupun gue produksi di pabrik A misalkan, tapi resepnya dari gue, bahan bakunya ya gue pakai ngambil dari siapa itu juga dari gue gitu. Oke, ini izin gue matiin ya, sayang ya soalnya ya. boleh. Nyalain juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa ya? Oke, ada ulang tahun nggak ya? Mau dimatiin boleh. Oke, gitu. Wow, seru ini, next level. Jadi nggak cuman as produk untuk dikonsumsi, tapi juga untuk yang lain-lain ya. Wow. Terus ada rasa-rasa yang lain nggak atau aroma yang lain nih? Ini kan karena kita baru rebranding, kita baru mau akan launching si Coco ini dulu gitu. Jadi tapi nanti kedepannya kita akan launching beberapa ini lagi collection lagi. Ini terinspirasi dari mana sih idenya begini? Idenya untuk ada banyak produk tapi di satu aroma yang sama? Oh, ya kita terinspirasi lah ya, maksudnya kita terinspirasi dari emang di luar negeri itu udah ada, di luar misalkan negeri udah ada ya. Mungkin salah satu bisnis yang kita suka tuh kayak L'Occitane. Apa mungkin tuh? Brand ya? Brand. Nggak tahu nih nanti kalau salah ternyata pengucapannya, tapi itu salah satu brand yang kita suka gitu. Terus itu kan mengangkat salah satu, jadi di satu collectionnya dia tuh misalnya dia punya collection osmanthus gitu. Nah nanti dia bikin sabun osmanthus, terus abis gitu sampo osmanthus, body lotion osmanthus, parfum osmanthus. Gue suka banget tuh osmanthus nih, kan kuning panjang-panjang gitu kan. Itu kayaknya one of the best smell untuk flower ya, osmanthus itu. Wow. Oke. Nah kalau di sana apa tuh? Kalau ini itu produk kita yang kita ini jatuhnya white label ya. White label. White label dan kolaborasi sih sebenarnya. Jadi kebetulan kita juga ngerjain kolaborasi dan white label juga gitu. Nah ini salah satu produknya gitu. Boleh, ini kemarin kita boleh nyium nggak gua? Boleh dong, boleh. Ini apa tulisannya nih? Suara bener ya? Suara ya? Betul. Suara Prambanan. Suara Prambanan. Guys, produknya. Jadi ini salah satu. Ini apa, parfum atau body cologne?
Yang bener loh. Iya bener. Tim gue tau lah kalau gue gak suka sama produk, gue tuh datar, serius beneran. Kalau gue suka nih suka. Iya. Terima kasih. Ini enak. Iya. Kalau ini body cologne tuh di alkoholnya berapa persen dia? Alkohol rahasia. Oh rahasia. Enggak kan maksudnya EDT itu kan ada, orang udah tahu lah umum betul. kan. Kalau gitu. itu di bawahnya EDT. Kalau itu di bawah EDT Gitu. ya. Enggak, gue gak minta resepnya. Enggak, dan banyak online juga. Cuman ya nanti daripada gue ngomong terus nanti kan Takut banyak salah yang ya. enggak gitu kalau itu. Oh iya, diperdebatkan lagi nanti Diperdebatkan. ya. Pokoknya di bawah EDT. Di bawah EDT yang pasti. EDT, oke. Ini kalau ini apa nih? Room and linen spray. Room And linen spray buat horden, buat bantal, buat ruangan. Oke. Ini nggak kecium nih kalau nggak disebut. Iya. Gue buka aja ini bawahnya ya. Boleh. Ini kalau kertas begini maksudnya biar apa nih? Biar gaya aja, karena kita kan anaknya suka bergaya. Oh, oke. Lengkap ya, mungkin supaya orang bisa tahu story-nya. Produknya. Gitu. Kalau ini kayaknya Kurang. not my type ya. Oke. Ini the best Betul. banget. Ini parfumnya pengen gue makan rasanya. Tuh, gue jujur orangnya, Iya, tenang bener-bener. aja. Harus jujur lah. Oke, nih kita taruh lagi di sana boleh. Iya. Ini taruh lagi. Oke. Wow, seru. Ini kita tutup deh ya biar bisa kelihatan. Ini oke, kalau mau beli di mana nih? Kalau mau beli bisa langsung ke Tokopedia ada, Shopee bisa juga WA kita, bisa juga DM IG kita. Apa nyarinya? Denyut Bumi atau Denyut? Denyut. Denyut aja, Denyut. udah ganti. Boleh ya ganti nama toko ya? Kenapa? Ganti nama toko boleh? Nggak boleh sih, Nggak Denyut boleh. Bumi sih. Denyut atau Denyut Bumi kan? Lo kalau ganti Iya, sayang kan? bener. Rating and Namanya tetap trafficnya. Denyut Bumi tapi logonya udah Denyut. Logonya udah Gitu. Denyut. Ini kenapa? Logonya apa maksudnya? Oh oke. Nah, Logonya gini ini deh. kalau dilihat ya, mungkin ini tuh sebenarnya kayak tirai dari Tirai. ini tirai dari teater. Kalau kita teater itu kan ngebuka Apa? buka tirai gitu. Bioskop. Kan. Buka ya kayak semacam teater dan teater zaman dulu lah Iya, gitu. oke, Itu kan oke. ada kayak curtainnya gitu kan. Aha. Nah ini kita tuh ceritanya mengangkat terinspirasi dari teater. Karena kita di Denyut punya tagline baru. Kita Apa itu tuh? Theater of Taste. Oh gitu. Teater dari rasa-rasa gitu lah. Tapi menurut gua belum lengkap kalau produknya belum banyak. Betul. Belum jadi teater. Betul. Jadi semangat risetnya. Semangat. Doain ya. Siap. Ini baru Koko nih. Ceritanya Koko nih salah satu personal lah, karakter lah gitu yang kita bikin gitu. Nah terus nanti kita akan develop karakter dan produk-produk baru. Di Denyut ini kan ada berapa orang? 3 tadi ya sekarang ya? Bertiga sekarang. Nah itu ngebagi roles-nya tuh gimana sih bagi-baginya? Bagi-bagi tugas. Ya mungkin bagi-bagi tugasnya kita punya lane-nya masing-masing ya, punya jalurnya masing-masing. Jadi kalau misalkan aku lebih ke product dan operation gitu. Product dan operation, oke. Oke, terus kalau misalkan partnerku Irina lebih ke business strategy dan marketing gitu. Dan sales. Kalau misalkan Ricky ada salah satu partner kita lagi tuh lebih ke finance. Finance. Gitu. Ini 2 cewek 1 cowok berarti. Dua cewek satu cowok. Satu cowok. Biar lengkap dan diverse. Gue pikir cewek semua. Kemarin pasan gue liat cewek semua. Ya semua bosen kan, kita tambahin satu energi laki ini di sini. Oke. Kita tuh ketemu pertama kali di Pasar Rasa ya? Betul. Ya, itu boleh ceritain dong Pasar Rasa yang gue tahu ya, melekat di EV, Astra Muraga sama Denyut ya. Itu gimana kalian ngebaginya? Dan itu apa sih Pasar Rasa? Karena kemarin di EV pas podcast pertama itu kayak kita harus ada satu podcast yang khusus untuk ngebahas Pasar Rasa. Tapi kan kebetulan ini ada partnernya nih. Nah boleh ceritain nggak sih apa yang ingin kalian capai, terus tujuannya apa, dan pembagiannya gimana? Oke, kalau tujuan awalnya itu kita pengen bikin acara yang bisa kita networking sama banyak pemain apa namanya F&B lah di Indonesia gitu. Kan F&B itu kan ekosistem lah, nggak cuman kalau misalnya orang ngomong F&B mungkin yang biasanya kebayang tuh kan restoran atau franchise minuman atau makanan. Padahal kan sebenarnya di balik layar itu kan banyak banget kan. Ada supplier F&B, ada financing, bahkan sekarang udah ada yang khusus F&B ya kan. Udah abis gitu ada influencernya sendiri kan F&B dan segala macam. Jadi kita pengen ngumpulin semua bagian dari ekosistem F&B ini untuk supaya bermanfaat saling satu sama lain gitu lah. Terus kita juga suka sama produk-produk lokal Indonesia kan. Jadi kita pengen ketemu sama different brands, different local brands, dan hopefully nanti kita mungkin bisa bikin
semacam mungkin kita bisa distribute bareng bersama gitu. Mungkin ya mencari opportunity lah sebenarnya. Kalau bentuk sakleknya itu kan masih baru juga lah ya Pasar Rasa ini. Jadi bentuk sakleknya tuh mungkin belum ada gitu ya. Tapi awalnya tuh ya networking event karena kita pengennya sebenarnya maju bareng aja lah nih local brands ini gitu. Iya. Tapi kan itu kalian kan pasti kan spend money ya di situ ya. Itu yang sponsorin siapa? Sponsornya kita kalian sendiri. Awal-awal enggak wajar dong, wajar. namanya community apapun itu pasti dari awal dari kita sampai udah betul. Terkenal ada orang. Karena jujur waktu itu yang di kedua tuh gue udah mulai interest tuh. Gue WA Ivy kan. Vi boleh nggak gue pengen semua tuh gue kasih goodie bag yang isinya bumbu. Artinya kan baru 2 aja tuh enggak, artinya gue pertama kali berarti. Gue baru pertama kali datang aja gue udah interest nih. Oh ini bagus nih kayaknya. The idea is great gitu kan. Cuman kalian memonetasinya mungkin belum dapat satu formula yang bagus ya menurut gue. Tapi as idea that's good banget gitu. Kalau gimana? sponsor ya mungkin karena kita di awal juga kan kita ya pengen juga dong di ajang ini juga sebagai kita untuk memarket dan memperkenalkan lah produk kita di mana ya, di map industri F&B gitu. Jadi ya kalau misalkan dari segi minuman memang ada beberapa minum kan itu jualan koktail tuh kan di acara itu ya ada bahan baku yang di-provide dari Ramung Raga dan kita gitu. Terus abis gitu untuk dari venue juga lebih ke kerjasama sebenarnya kita kerjasama dan lebih ke sebenarnya nggak gimana banget ya. Jadi soalnya ya kita ngerasanya kayak marketing effort internal aja gitu. Dan kita nge-tap in siapa yang kira-kira mau contribute di Pasar Rasa volume 1 gitu. Volume 2 mungkin siapa, volume 3 nanti siapa. Sekarang udah berapa volume nih? Sekarang udah ke 3. Ketiga ya? Yang keempat kapan? Nanti dihubungi lagi. Oh gitu. Kita ngomongin ya. Kita soalnya lagi pas banget, kita lagi men-sharpen lah si Pasar Rasa ini gitu. Mau akan ada banyak yang berubah, terus kita men-sharpen juga tujuannya apa gitu. Karena kan kalau di awal sesuatu kan kadang kita kebayangnya apa, terus setelah menjalani kita dapat ide kan. Dapat ide, dapat kayak kayak tadi kita mau ke sana terus sekarang kayaknya lebih enak kesini nih gitu. Nah itu kita lagi dari Ramung Raga, dari Denyut, dari Pasar Rasa lagi men-sharpen itu gitu. Mau dibawa kemana nih Pasar Rasa. Kebetulan kan kalian memang topiknya hari ini kan branding ya, podcast hari ini branding. Sempat khawatir gak sih ada omongan dari orang misalkan kayak kenapa sih rebranding gak laku lah atau apalah misalkan. Gue tadi baru dengar malah produk spa kayak gitu. Gak kebayang gitu kan. Ada tanggapan gak perihal seperti itu? Sebenarnya mungkin kalau banyak omongan ya mungkin ya silahkan aja ya karena orang berhak untuk komen bisnis kita, tapi menurut kita menjadi sharpen aja ya kayak rebranding ini proses yang rasanya kok natural aja di saat kita menjalani bisnis. Kayaknya ini setelah kita menjalani terus ternyata mendengar banyak komen kayak kayaknya di market ada sesuatu persepsi yang tercipta dengan produk kita yang sekarang, dengan logo kita yang sekarang, dengan komunikasi kita yang sekarang, maka dari itu kita butuh rebranding gitu. Jadi sebenarnya lebih ke kayak natural progression of the business aja gitu. Gue tadi sempat baca di Google gitu ya, ada di Kompas atau di mana gitu liputan, katanya Denyut Bumi ditawarin wedding di Singapura atau Malaysia. Gue justru mau highlight gini gitu kan. Ini maksudnya tawarin wedding kalian mau nikah atau gimana? Kalimatnya kayaknya salah ya. Yang bener gimana sih? Iya, jadi kayaknya tahu deh. Jadi waktu itu emang pernah ditanyain gitu, Denyut Bumi tuh udah jualannya di mana aja. Terus ada nggak nih pembeli dari luar negeri, udah ekspor belum segala macam. Belum, cuman kita waktu itu kan kita tuh memang jualan juga di Bright Story kan sebagai wedding gift dan souvenir gitu kan. Nah, kebetulan beberapa itu memang kita di approach dari Malaysia dan Singapura. Mereka waktu itu tertarik sama produk aromatics kita. Cuman kendalanya adalah di exportingnya. Ada pengiriman ternyata pengiriman cairan itu sangat tricky. Dan apalagi ini kan mengandung alkohol ya, flammable dan lain sebagainya. Itu kita masih belum fokus lah untuk kesana. Kita nggak menolak sama sekali untuk ekspor. Kita tertarik untuk at some point kita ekspor, tapi
kita masih butuh banyak belajar dan mungkin Mas Fatih ini kan udah lebih Enggak. jago nih ekspor impor, bisa kita belajar nih dari Mas Fatih. Nanti gue kenalin satu orang ya, itu Boleh. partner gue. Kalau ekspor impor Nah, situ. dia the right guy ya. Boleh banget. Nanti Karena gua kita kenalin. jatuhnya kayak, waduh takut nih. Pokoknya nanti semua Gini-gini. diurusin sama dia gitu ya. Gue juga Boleh. selama ini mostly kebanyakan kalau gue impor sih ya. Impor ya? Dianya yang ekspor, Oke. dianya yang ekspor. Tapi pokoknya pokoknya serahin lah, beres Oke. aja gitu. Sip. Nanti gue kenalin. Ya. Oke, jadi judulnya salah ya, bukan wedding ya. Mereka yang mau wedding di Singapura dan Malaysia mengontak kita. Butuh hadiahnya Butuh ya. souvenir. Oke. Terus kira-kira nih kalau Denyut sekarang itu mau dikenal sebenarnya sebagai apa? Souvenir company kah? Atau gift company? Apa lebih tepatnya? Kalau sebenarnya kita lebih fokus ke apa ya? Kita juga memang main B2B dalam segi hampers and gifting kali ya. Karena kalau kadang membuat orang juga bertanya. Tapi kalau kita tuh sebenarnya nggak bingung ya. Karena kita ngerasa produk kita bisa di-enjoy oleh pasar retail, tapi bisa juga loh di-enjoy sama pasar B2B gitu sebagai produk yang mungkin kalau corporate cari barang kita itu untuk nge-gift ke klien mereka atau nge-gift ke vendor mereka atau misalkan bikin PR package dan gimmick-gimmick gitu. Jadi kalau menurut kita sebenarnya itu channel aja gitu. Channel penjualan aja gitu. Kalian pernah ngelakuin ini nggak sih kayak riset gitu untuk kebutuhan merchandising itu atau hampers ya? Pernah ngelakuin riset nggak sih sebenarnya kayak permintaannya seberapa besar untuk di Indonesia dan lain-lain? Kalau research yang mendalam sebenarnya belum gitu. Cuman kita ngelihat aja kalau misalkan orang Indonesia tuh sebenarnya suka gifting gitu. Yes. Apalagi kalau misalkan lagi Lebaran, lagi Natal, lagi Tahun Baru itu udah pasti penjualan kita mengalami Naik, penonjakan gitu. Karena dan itu udah most likely untuk kebutuhan gifting. Jadi kan kita kadang menjual produk as it is saja, misalnya candle nih satu gitu. Tapi kita juga jualan hampers nih. Nah, ketika Lebaran, ketika Natal, ketika Tahun Baru itu orang yang beli candle aja tuh biasanya ngechat kita, "Kak, aku mau beli buat gifting, enaknya aku beli tehnya, beli candlenya atau beli room and linennya ya," kayak gitu. Jadi memang kalau research mendalamnya tuh belum ada, tapi kalau dari segi pengamatan aja marketnya cukup besar gitu. Apalagi kayak wedding itu kan sesuatu yang ajang ya buat orang Indonesia juga. Jadi gifting pada saat orang bikin acara wedding bahkan ulang tahun anak itu tuh sebenarnya big deal lah ya buat orang Indonesia. Oke, gue boleh sharing nggak? Dulu gue sempat usaha kurir ya. Jadi sebelum ada yang ijo-ijo itu, gue udah ada warnanya putih waktu itu. Oke. Gue kaget adalah ketika gini, brand gue sebut aja lah ya. Dulu namanya itu kalau nggak salah. Apa? Just apa? Kiss. Oke. Apalah gitu namanya. Itu gila, gede banget. Jadi dia itu mainnya apa? Dia itu mainnya, dia kayaknya dia kenal sama pejabat. Oke. Ya, dan lu tahu dong relasi pejabat segede apa? Jadi bayangin satu pejabat dia akan kirim ke berapa ratus relasi. Belum corporate, perusahaan gitu ya. Kalau biasanya perusahaan kirim ke semua customer-customernya, lu bayangin tuh berapa ratus. Jadi dan dia kenal, karena dia kenal. Gue gak ngerti lah caranya gimana gitu ya, tapi dia kenal. Dan itu kita kirim kue pada saat itu. Gila. Huge banget gitu kan. Kurir kita kayaknya satu customer dia doang mungkin nggak ke ini. Akhirnya dia bagi-bagi ke kurir-kurir yang lain juga. Karena kue kan. Dan itu baru di Jakarta, belum yang daerah. Dulu itu belum kayak sekarang, belum ada yang kayak Paxel dulu yang kayak kirim kuenya hati-hati segala macam. Jadi menurut gue ya, kalau lo bisa memang main di sisi corporate aja itu udah gede banget gitu ya. Karena ini sebutnya tematik ya. Jadi kayak satu tema, misalnya coko-coko semua atau apa. That's interesting ya. Menurut gue gitu sih. Wow, seru. Benar sih, tapi gue setuju sih. Iya. Itu gede banget. Benar, karena memang ya dan sebenarnya jualannya kan lebih mudah ya, karena satu orang beli banyak kan. Satu orang beli banyak, asal lo bisa I don't know, mungkin kasih garansi, jaminan, diskon, apapun itu gitu kan. Karena kalau kita ngomongin perusahaan, dia tuh ada budget yang harus dihabisin sama dia. Betul. Nah, gimana cara lo nge-grab budget tersebut? Kalau untuk retail, I'm not sure ya, apakah akan gede banget atau enggak di misalkan marketplace. Karena ini nggak semuanya untuk dimakan gitu. Kalau gue ya,
Kalau mau ngasih hadiah, gue akan prefer yang bisa dimakan. Bisa dimakan. Bisa Kalau dimakan. untuk gifting ya. Kalau untuk gifting ya, prefer dimakan. Kalau untuk lilin, I think ya corporate bakal gede banget karena mereka suka yang tematik seperti ini. Betul. Okay. Mohon doanya juga aja. Amin. Ngomongin harga ya. Boleh. Kalau ini satunya berapa nih yang parfum nih? Parfum 200.000. 200.000. Kalau ini tehnya? Tehnya 80.000, isi 10. Isi 10. Kalau ini? Ini 280. Berarti, oke, kalau di paket lebih murah atau lebih mahal? Kalau di hampers, tergantung sih. Apa? Tergantung. Pilihan hampersnya ya? Pilihan hampersnya. Tapi itu kena additional charge? Iya, ada untuk packagingnya itu. Jadi kalau misalkan mau beli 3 ini, kita jual hampers tuh udah kayak ada paket A isinya apa gitu. Tapi kalau misalkan kayak mau beli 3 ini sama 1 box, kita juga bisa. Bisa ya. Oke. Menentukan strategi harga itu biasanya gimana kalau di Denyut? Apakah ngelihat kompetitor atau ngelihat harga atau ada patokan, misalkan kita maunya labanya gitu lah ya, itu mau berapa persen atau berapa kali lipat dari harga cost-nya. Kalau di Denyut gimana? Kalau di Denyut, of course harus ini juga ya, harus pasti yang satu nutup HPP. Yes, pasti. Yang kedua lebih juga kita ngelihat harga pasar juga gitu. Maksudnya kita harganya yang kompetitif juga, tapi juga kita nggak terlalu ngikutin harga pasar, tapi kita sangat aware sih dengan harga pasar tuh berapa gitu. Tapi kita memang mainnya juga di lebih ke premium ya, untuk barang-barang kita gitu. Jadi kita mungkin nggak terlalu di bawah gitu harganya, tapi cenderung tinggi lah ya kalau bisa dibilang gitu. Karena kita juga pengen ngejaga dari brand image yang mau kita build gitu kan. Karena itu kan juga sebuah value lah ya. Sebuah value, jadi ya harga kita juga menyamakan kita juga pakai barang dengan kualitas-kualitas yang bagus, packaging juga kita pilih, stiker juga kita milih. Iya. Kayak boxnya aja tuh treatmentnya banyak gitu. Jadi kita emang pengen menghadirkan bukan cuma harganya yang premium, tapi mudah-mudahan pengalamannya juga premium. Yang kita hadirkan dari memilih ingredients, dari memilih packaging yang juga bagus lah gitu. Kalian terima white label berarti ya? Terima white label. Jadi kalau misalkan ada perusahaan mau pakai logonya mereka segala macam, itu alur dan prosesnya gimana? Kalau prosesnya kita yang pertama pasti ngobrol-ngobrol dulu ya sama orang yang pengen bikin gitu. Pasti kita nanya dulu konsep dari produk yang pengen diciptakan tuh kayak apa, keperluannya untuk apa. Kadang orang white label tuh pengen white label cuman bikin bau untuk memperingati ulang tahunnya dia gitu, atau memperingati kawinannya dia gitu. Tapi ada juga yang white label pengen bikin untuk dijual lagi. Gitu. Jadi dia pengen bikin produk baru. Ada juga yang kayak pengen ngewangiin store-nya aja. Jadi misalkan dia adalah sebuah bisnis gitu ya. Terus dia pengen mewangikan store-nya atau ngewangiin restorannya gitu. Nah dia bikin aroma sama kita, nanti di-diffuse di restorannya dia. Gitu. Berarti bukan dia milih dari produk yang sudah ada, tapi create new produk juga kalian bisa ada R&D-nya ya. Jadi kalau datang ke kita bisa kasih kayak ini kita punya option segini nih wangi-wangi, kalau mau ada yang suka monggo diambil. Gitu, mau nanti kita bisa bikinin apa yang kalian mau candle, mau room and linen spray, mau cologne. Tapi kalau misalkan mau kayak enggak, mau super unik nih, gue mau bikin bau yang konsep gue banget yang nggak ada di tempat lain, itu kita juga berarti kita ada R&D dulu nih. Ada ketentuan khusus, misalkan jangan cuma mau beli sedikit, misalkan nggak dilayanin dong pasti. Kalau beli terlalu dikit kan nanti akan sulit ya untuk kayak Ada minimumnya? Kalau minimum biasanya kita start di 50 sih masih oke. Kalau 50 apa nih? 50 piece. 50 piece udah bisa? Bisa. Untuk kayak candle atau 50 piece room and linen spray. Gitu. Ada pengalaman klien yang gak enak kayak gimana mungkin? Ada lah, kalau pengalaman klien gak enak kan banyak ya. Apa coba paling worstnya apa? Paling gak enak ya. Paling gak enak tuh kalau klien sudah tidak melihat proses yang perlu terjadi gitu loh di belakang layar untuk sebenarnya kita tuh kan mengerjakan sesuatu untuk klien tuh kan untuk menghadirkan value ya buat dia. Jadi kan sebenarnya kita we're on their team gitu. Tapi untuk kita bisa menghadirkan value itu kan butuh proses yang terjadi kan. Kadang proses-proses yang mesti terjadi itu tidak dimengerti. Atau ketika kita sudah usahakan untuk di-communicate tapi kok gak mau ngerti gitu loh. Untuk bahwa habis ini tuh ada proses ini dulu, habis ini baru ada proses ini, baru ada proses ini. Kadang mau cepet, kadang mau ini, yang mengabaikan proses-proses yang perlu terjadi gitu. Sedangkan proses-proses ini tuh
perlu terjadi supaya hasilnya bagus, pengalamannya dia bagus, produknya bagus. Tapi kalian ngejelasin nggak tuh di awal step-stepnya seperti apa? Dan cuman kan kadang kayak gue mau terima jadi aja, gue nggak mau denger cang-cincong lo gitu. Oh gitu. Tapi kalian bisa mentranslate. Kadang di gue juga ketika develop suatu bumbu gitu ya. Kadang ada customer yang dia tuh bisa menjelaskan. Ini jelas spesifik. Kita tuh enak gitu kan, tahu apa yang mau dirubah gitu ya. Tapi ada aja ini ya, walaupun kadang mungkin dia udah influencer, terkenal segala macam. Tapi pas ketemu tuh kita bisa tahu gitu loh, kayak ini orang nggak ngerti sebenarnya gitu kan. Nah itu kita pusing tuh kayak gitu. Betul. Ada tips nggak sih gimana bisa mengerti perasaan atau mengerti apa isi pikiran customer? Jujur itu malah pengen justru nanya Mas Fatih. Sama-sama belajar kalau gitu. Gila banget. Karena dalam dunia parfum tuh orang kalau misalkan ngomong satu bau kayak jasmine gitu ya. Ada yang inget neneknya, ada yang inget nanti tentang Jawa. Nanti ada yang memorinya itu tentang kuburan. Jadi ketika mendeskripsikan, nanti kalau misalkan datang tuh aku suka banget bau jasmine gitu. One of my favorite perfume tuh main ingredientsnya tuh jasmine. Udah kita bikinin jasmine segala macam, dominan jasmine segala macam. Udah ada 5 opsi. Ini semua baunya kayak kuburan. Oh. Gitu. Jadi kan karena kan taste, apalagi kan olfactory gitu ya. Itu kan sangat kuat kaitannya sama olfactory memory gitu kan. Memory bawah sadar gitu. Jadi kan waduh. Kirain suka jasmine, taunya pas nyium yang keinget di personality-nya dia dan di personanya dia tuh kuburan gitu. Jadi ternyata kadang tuh kita butuh sedikit nih untuk mengetahui keinginan dia yang sebenarnya atau arah yang dia mau tuh sebenarnya kemana dari suatu bau yang pengen diciptain gitu. Nah itu ngebedain jasmine kuburan sama jasmine nenek, jasmine kawinan mungkin. Itu bedanya gimana? Awalnya sebelum R&D tuh kita pasti dengerin dulu ceritanya dia panjang lebar terus aku langsung R&D. Sekarang sudah tidak. Tidak akhirnya? Udah gak. Sukanya apa jasmine? Ini ada 4 macam bau jasmine. Lo cium aja. Suka yang mana? Suka yang mana? Nanti di situ keluar tuh yang ini kuburan, yang ini bau Jawa, keraton, yang ini nanti bau berarti yang kuburan ini bukan. Berarti yang Jawa ini kan pengennya soalnya dia misalkan pengen merasa feminin gitu kan. Oh jasmine-nya berarti jasmine yang ini gitu. Ya udah kita sekarang melupakan jasmine yang itu. Gitu. Jadi tadinya kita boncos juga tuh kan karena kita udah R&D segala macam, tiba-tiba baunya dia bilang kuburan gitu kan. Jadi harus bikin lagi gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin kita bisa tweak dengan cara kayak mungkin kita majuin dulu kali ya beberapa raw material supaya kita punya bahasa yang sama ketika ngomongin bahan baku atau ngomongin aroma gitu. Iya. Kalau Mas Fatih gimana? Kalau di gua itu awalnya tuh kita cerita dari yang mana dulu nih ya? Dari yang tadi yang gak enak dulu kali ya. Dari yang gak enak ya. Jadi kita mulai dari yang gak enak dulu ya. Dari waktu itu tuh kita ada satu calon klien, dia tuh brandingnya udah bagus. Pokoknya pakar lah ya. Dia bilang mau develop bumbu untuk restorannya bla 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 bla. Nah, kita udah jelasin misalkan ini tuh kita bumbunya ini nggak ada garam segala macam gitu kan. Tapi tuh dia bilangnya kayak saya maunya ada rempah yang ini dari entah negara mana, ini gimana. Saya bilang gini, andai kan bisa dapat sekalipun itu semua ingredients gitu, costnya bakal gede. Itu nggak akan masuk buat kalian. Nggak bisa, pokoknya saya maunya begini, idealis tinggi kan. Akhirnya kita coba gerasa kerusuk lah untuk dapetin beberapa sampel ingredients tersebut kan. Terus ujung-ujungnya pas udah dikirim kayak, ini kok nggak asin gitu kan. Kayak, kan kita ngomongin rasa, kan kita udah bilang ini nggak ada garamnya. Garam kamu tambahin sendiri karena ini gini. Pokoknya tuh kayak kita buntu di komunikasinya. Nah akhirnya sekarang kan kita semakin lama kan semakin banyak nih produknya. Jadi kayaknya sih kasusnya mirip-mirip ya. Jadi kita udah kasih dulu nih. Ini base-nya kita nih, database-nya kita. Coba deh cek dulu deh, ada yang cocok enggak gitu. Kalau nggak cocok, itu baru kita develop lagi. Dan ternyata kebanyakan begitu sih. Mereka kasih sampel. Kalau kita tuh malah kadang kondisinya gini, kalau itu kan tadi based on cerita ya. Ada customer yang nggak based on cerita. Pokoknya dia langsung kirim sampel, ini mas bumbunya. Jadi kita harus mencium, mencoba, terus ada namanya proses decompile. Decompile itu enggak pakai alat sih. Jadi maksudnya kayak kita langsung nih ngitung aja gitu kayak ini kunyitnya sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. As close as we can gitu kan. Ya gue bukan expert banget soalnya.
Nanti dari situ baru kita try, terus kita kirim ke mereka. Ada yang oke, ada yang juga ujung-ujungnya akhirnya tetap mereka milih dari database yang udah ada, mereka udah itu. Kadang ada case-nya gini, ada orang minta gini, Mas ini produk ini dari negara X, bahan bakunya mereka udah sebutin, tolong develop yang seperti ini. Nah, kadang gini, perusahaan itu ya khususnya bumbu ya, mereka tuh ada namanya shadow ingredients. Shadow ingredients itu ada gini, mereka masukin beberapa bahan baku yang sebenarnya itu mereka nggak pakai. Ada, Really? yes, ada seperti itu ya. Tapi kan secara law itu kan tidak diperbolehkan. Nah, akhirnya mereka ngakalin, jadi mereka akan taruh ingredients yang dipakai itu di paling belakang. Jadi mereka mungkin kasihnya kayak cuma 0,01. I see. Itu shadow. Jadi orang yang akan berusaha mengcopycat itu nggak akan bisa nangkep ya gitu ya. Cuman kan karena gue udah terlatih, gue ngerti gitu kan. Tapi masalahnya tuh dia tetap ingin itu ada, itu kadang susah kayak gitu kan. Gue harus kayak little bit tricky lah. Gitu sih kira-kira ya. Mirip-mirip sih kita sih. Tapi pengen nanya deh Mas, kan kalau bumbu itu berarti setelah R&D itu harus dijadikan suatu makanan dulu untuk dicobanya gitu? Enggak sih, gue biasanya kirim ke mereka, lu coba sendiri deh. Oh, terus mereka terserah lah mau dibikin nasi, mau dibikin terserah. apa gitu. Karena gini, kalau kita testing, kita di sini testing, misalnya gini ada 4 jenis gitu ya. Kalau kita ngomongin kari lah ya, kari itu kan nggak mesti sampai kita masak pakai daging. Iya kan, akan cost lama. Betul. Kita ada beberapa pakai, misalkan yang basicnya dulu deh, tumis bawang bombay, bawang putih, terus kasih kaldu bubuk powder sama air misalkan. Dari itu sebenarnya udah mulai ketahuan. Tapi nggak maksimum ya, tetap ya cuman kayak, oh ini udah bisa dites. Jadi dari situ baru kita bandingin. Finalnya kita jarang sih yang sampai jadi, kecuali produk sendiri. Produk sendiri pasti, karena kita di sini malah kita bikin resep videonya kan. Iya betul. Berarti harus jadi produk. Tapi kalau buat customer, biasanya kita kirim ke mereka sih. Gue udah bisa tahu ini bakal jadi apa enggak. Lo tes sendiri deh. Tes sendiri aja. Kayak gitu. Kita nggak sampai ke sana. Seru sih, soalnya kadang-kadang bayangin karena kalau aku kan cuman kayak sampai jadi bau aja kan, ya udah gitu, dan itu bisa langsung dimengerti gitu. Tapi kan kalau bumbu harus dites. Iya kan, aku membayanginnya wah ternyata gitu. Gitu sih. Kalau produk sendiri karena kita develop ratusan itu, gua wajib banget tahu sampai produk akhir. Karena apa? Karena ketika dikirim sampel mau kopi atau apa, kita bisa tahu oh ini lebih dekat sama yang ini nih. Nih kirim gitu. Oh, mirip-mirip ya gitu ya? Mirip-mirip. Oke. Anyway, sebutin brand lokal makanan yang lo suka. Pak Gembus. Pak Gembus. Kenapa suka? Apa yang bikin suka? Ya, suka banget nasi ayam sebenarnya. Gak cuma Pak Gembus sih. Banyak banget pokoknya nasi dan ayam goreng dan sambal Indonesia tuh kesukaan gue banget. Nomor 1 Pak Gembus itu. Saat ini Pak Gembus gitu. Dan ramah di kantong juga kan Pak Gembus itu kan sangat murah ya. Gitu. Dan deket di mana-mana cabangnya banyak dan cenderung konsisten kalau menurut gue gitu. Jadi gue enjoy Pak Gembus. Kalau minuman? Kalau minuman Ramuraga. Tapi menurut gue beneran. Ini bukan peres ya gara-gara kenal. Karena temen kali. Enggak. Ramuraga itu menurut gue kombucha yang kayak beda banget dari segala kombucha yang pernah gue minum gitu. Pas gue minum kombuchanya Ramuraga itu wah ini different experience rasanya. Segernya, enaknya. Biasanya kombucha tuh gue tadinya nggak begitu. Ya udahlah gitu. Tapi gue beneran suka sama si ini dan manfaatnya banyak, sering kita pakai buat macam-macam gitu. Kalau snack? Kalau snack suka mungkin karena gue suka coklat. Gue suka banyak coklat Indonesia. Salah apa? Sebutin satu. Pipiltin mungkin bukan UMKM tapi mungkin dulu dia berangkat dari UMKM. It's okay ya? Lu suka? Suka banget. Jadi Pipiltin itu suka? Pipiltin ada especially dia punya yang kayak namanya dots gitu. Dalamnya karamel, luarnya coklat. Cobain. Itu enak banget. Oke. Mudah-mudahan Pipiltin mau diundang ke sini ya. Mudah-mudahan mau dong, ayo dong. Iya, apa sih kan sekarang rempah-rempah chili kan ada chili coklat kan. Gua itu nyobain yang dari Turki waktu itu. Nggak tahu ya, mungkin cabenya beda kali ya. Cabenya di sana beda kan gitu. Kadang di sana tuh ada gede-gede tapi nggak pedas. Gitu. Mungkin kalau di sini pedas ya. Gitu. Terus minta ini dong saran atau masukan ya, tips gitulah ya yang lo pelajarin dari perjalanan lo selama ini untuk para UKM di Indonesia. Boleh kameranya ke sini. Gitu ya. Tips apa ya? Tips dijalanin aja sih sebenarnya karena
dalam membuat bisnis tuh nggak ada blueprint yang saklek gitu, tapi kita bisa belajar dari pengalaman kita, pengalaman orang lain, pengalaman teman-teman kita, pengalaman orang-orang lebih sukses. Jadi ya dijalanin dan sambil action juga kita suplemennya dengan pengetahuan gitu. Pengetahuan bisa melalui kita cari ilmu di buku dan di video, nonton podcast dan segala macam. Kita juga bisa cari ilmu dari kayak ngobrol-ngobrol aja sebenarnya sama vendor dan teman-teman kita. Itu kan nambah ilmu dan wawasan. Tapi sih jalanin aja sih gitu. Jalanin aja intinya ya. Jalanin aja intinya. Kayaknya lo udah kesekian kali, maksudnya UKA apa yang masuk ke sini gitu ya, yang memberikan pesan yang sama. Iya. Jadi kayak emang itu penting banget ya. Penting karena kadang kalau terlalu just do it, kalau udah terlalu kebanyakan di otak tuh malah nggak ada action. Gitu. Kalau gagal dalam beraction nggak apa-apa, bisa diperbaikin. Tapi kalau gagal dalam beraksi itu yang bahaya katanya. Gitu ya. Katanya. Karina, thank you banget udah datang ke podcast The Spice Guy. Sukses terus, Denyut Bumi. Kalau gue tuh inget Denyut Bumi, sekarang malah tau nggak apa? Denyut hati. Berdenyut-denyut. Oh gitu. iya, itu bener, jantung bener. ya? Denyut. Denyut Ada yang bilang kita denyut nadi loh. Denyut nadi malah. Denyut nadi, denyut jantung. Sering orang ngechat kita, halo denyut nadi gitu. Serius? Oke. Serius. Dari spa jadi nadi sekarang ya? Nadi. Oke. Anyway, thank you sekali lagi. Thank you so much. Ya, mudah-mudahan bisa datang lagi ke sini ya. Iya. Oke, thank you. Bye.